Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang sebangsa dan seiman, para pemirsa yang dirahmati Allah. Puja dan puji selalu kita sampaikan dan kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang selalu menimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, di mana nikmat dan rahmat tersebut tidak dapat kita ganti, tidak dapat kita balas betapa besarnya nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, keimanan kita selalu turun dan naik, ibarat air di tengah laut. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang surut. Begitulah keimanan kita. Apabila datang ketaatan kita, maka kita pun tidak pernah tinggal melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan Allah. Kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Tetapi apabila ketika iman itu turun, selalu saja kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah tinggal, tidak pernah kita lakukan. Bahkan justru kita selalu melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman, selalu naik dan kadang-kadang turun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Ghazali memberikan fatwa kepada kita. Apabila ingin iman kita tetap dan bertambah, meningkat dan meningkat terus, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika iman kita selalu ingin meningkat. Yang pertama, hendaklah kita berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh, para ulama. Mengapa demikian? Karena seperti kata pepatah, jika berteman dengan ustadz, maka paling tidak bisa membaca bismillah. Tapi jika berteman dengan orang jahat, paling tidak ilmu mencuri, ilmu merampok itu akan bisa kita ketahui. Oleh sebab itu, di dalam penelitian dilakukan oleh orang-orang barat, bahwa lingkungan kita itu sangat menentukan sikap atau attitude daripada seseorang. Lingkungan dalam penelitian itu ditentukan oleh 70%. Dan 30% hanya genetik atau bawaan dari lahir kita. Oleh sebab itu, lingkungan anak-anak kita, lingkungan saudara-saudara kita, harus kita perhatikan siapa teman mereka, bagaimana latar belakang pendidikan, latar belakang agama, bagaimana pergaulan mereka, harus kita ketahui, supaya anak-anak kita tidak terlanjur hancur akibat lingkungan yang tidak baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita selalu duduk di majelis-majelis taklim bersama dengan para ulama, para orang-orang yang soleh, insya Allah kita pun akan berbaur, akan sedikit demi sedikit akan terimbas dengan kebajikan dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ulama dan para orang-orang soleh tersebut. Yang kedua, apabila ingin keimanan kita meningkat, maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Mengapa kita mesti banyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat bagi manusia. Al-Quran juga merupakan petunjuk kehidupan manusia dunia dan akhirat. Dan yang terpenting, Al-Quran adalah merupakan kalamullah, kata-kata Allah.
Apabila kita membaca Al-Quran, berarti kita berdialog dengan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang ketiga, apabila kita ingin selalu keimanan kita meningkat, kita mestilah banyak melakukan qiyamul lail atau salat malam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salat malam memiliki terapi yang luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan salat malam kita bisa langsung berdialog kepada Allah. Seluruh malaikat diturunkan Allah untuk menerima doa-doa orang yang selalu bangkit malam, berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hasil penelitian, orang yang sering sholat malam pada umumnya mereka lebih sehat dibandingkan orang yang tidak sholat malam. Rasulullah hampir 2/3 sepanjang malam dia melaksanakan ibadah, sampai kaki Rasulullah lecet kena berdiri melaksanakan sholat malam. Kita lihat Rasulullah tidak pernah sakit, dan dia hanya sakit 1 kali, dan ketika itulah Allah menjemput Rasulullah SAW. Sakit hanya ketika ingin meninggal. Wahai para pemirsa sekalian, oleh sebab itu, marilah bagi saudara-saudaraku yang belum memulai sholat malam, mari kita biasakan sholat malam, karena kita bisa memohon ampunan kepada Allah, kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, apabila kita ingin meningkatkan keimanan kita terus-menerus, maka kita harus banyak bersedekah. Kita harus banyak bersedekah. Ingat para pemirsa sekalian, bahwa apa yang kita miliki, apa yang diberikan rezeki pada Allah kepada kita, ingat saudara-saudaraku sekalian, bahwa ada sebagian hak orang lain dari rezeki yang kita peroleh. Jangan mentang-mentang kita bekerja, apa yang kita dapati itu merupakan milik kita. Tetapi ingat, sesungguhnya ada milik orang lain. Kita mesti mengeluarkan zakat, mestilah kita berinfak, bersedekah, membantu orang-orang fakir miskin, dan membantu para anak yatim, membantu tempat-tempat sosial, rumah-rumah ibadah. Dengan demikian, maka hati kita menjadi kaya, iman kita akan meningkat, meningkat dan meningkat, tidak akan pernah turun. Wahai para pemirsa sekalian, inilah pesan dari Imam Ghazali kepada kita. Mudah-mudahan apabila kita melaksanakan pesan Imam Ghazali ini, maka iman kita akan selalu meningkat, meningkat dan meningkat, dan kita mudah-mudahan akan menjadi orang yang takwa, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan bagi pemirsa sekalian. Terima kasih. Wabillahi hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.